Salam, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita pada pagi ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Petrus Rinca. Saya sekolah di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara pada tahun 2021. Dan pada saat ini saya sudah semester 2. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan suatu pendapat mengenai petunjuk-petunjuk para nabi. Jadi puji dan syukur pada pagi ini kita semua diberikan kesehatan, kita semua disertai dalam Tuhan dan kita telah diberikan napas kehidupan bagi kita. Dalam Alkitab menyatakan atau mendefinisikan mengenai jenis pekabaran para nabi dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu mengenai nubuatan tentang kemampuan Allah untuk menembus masa depan yang tidak dapat diketahui ataupun tidak dapat dilakukan oleh manusia. Contohnya mengenai mimpi seorang raja atau mimpi dari seorang raja Nebukadnezar. Mimpi dari seorang raja Nebukadnezar ini tentang peristiwa yang akan datang di masa depan atau yang akan terjadi di dunia yang akan datang. Mengenai mimpi Nebukadnezar ini atau mengenai petunjuk-petunjuk nabi-nabi ini ataupun pekabaran dari nabi ini, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada kita semua mengenai mimpi dan mengenai prinsip-prinsip roh nubuatan ini. Di sini saya memberikan 5 pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan bagi teman-teman dimanapun teman berada. Saya akan memberikan satu pertanyaan. Yang pertama, sebutkan satu arti dari mimpi Nebukadnezar tersebut. Yang kedua, pertanyaannya, Alkitab apa yang menyatakan tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkan 3 langkah pertumbuhan rohani. Dan berikutnya, sebutkan prinsip-prinsip pendidikan orang Kristen. Yang selanjutnya, siapakah orang yang pertama atau siapakah orang yang dapat meramalkan mimpi dari Nebukadnezar tersebut? Di sini saya langsung akan memberikan jawaban kepada teman-teman dan kepada saudara saya yang pada saat ini mendengarkan. Jadi, jawaban yang pertama yaitu adalah, lalu demikian berkatalah Daniel. Ini arti mimpi Tuhan kepada kepala dari emas, yaitu adalah menandakan kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan dari Nebukadnezar tersebut. Itu adalah salah satu dari arti mimpi Nebukadnezar yang membuat Nebukadnezar ini tergesa-gesa dengan mimpinya. Dan yang kedua, jawabannya itu terdapat dalam Alkitab Matius 6 ayat 33 yang menyatakan bahwa Alkitab menyatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditumbuhkan kepadamu. Jadi ini menyatakan bahwa kita sebagai manusia, kita sebagai makhluk yang diciptakan dengan serupa dengan gambaran Allah, kita patut untuk mencari keberadaan Tuhan, kita patut untuk menyembah dan melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Dia.
Dan jawaban yang ketiga, di sini dikatakan yang pertama, untuk melakukan atau langkah pertumbuhan rohani, yaitu kita harus mengakui dosa. Bagaimana kita harus mengakui dosa? Dengan cara banyak hal, terutama dengan kita memberikan diri kita ataupun menyerahkan diri kita, jiwa raga kita untuk dibaptis, lalu kita diberikan banyak pelajaran melalui Alkitab. Walaupun dengan dibaptis itu kita sudah mengakui bahwa kita ini adalah berdosa, tetapi Tuhan sudah mengetahui bahwa kita ini adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Oleh sebab itu, Dia rela mati, berkorban, berjuang untuk menyelamatkan kita di kayu salib. Dan yang kedua, bertobat. Dari dosa itu kita diberikan toleransi atau diberikan kesempatan untuk bisa bertobat, untuk mengakui bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Dan yang ketiga, yang paling penting jawabannya ini, yaitu berdoa. Tadi sudah diketahui, yang pertama mengakui dosa, dan yang kedua bertobat. Setelah kita bertobat, apa yang kita lakukan, saudara? Kita berdoa, kita memohon ampun, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan sepenuh jiwa raga kita melalui doa. Hanya doa itulah yang bisa kita sampaikan kepada Tuhan untuk menyatakan bahwa kita ini adalah manusia yang sempurna, bahwa kita ini adalah manusia yang tidak pernah jauh dari namanya dosa, bahwa kita ini membutuhkan suatu pertumbuhan dalam rohani kita, dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Dan jawaban yang keempat, sebutkan prinsip-prinsip pendidikan orang Kristen, sumber pengetahuan, dan jawabannya adalah sumber pengetahuan adalah takut akan Allah. Itu terdapat dalam Alkitab Amsal 1 ayat 7 yang mengatakan bahwa takut akan Allah. Jadi dalam dunia ini, dalam diri kita mengetahui banyak hukum. Yang pertama, di dalam 10 hukum Taurat, kita diberikan suatu pedoman atau suatu peringatan bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita patut untuk melakukan atau patut untuk menurut, yang intinya kita takut akan perintah Tuhan atau takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, siapa orang pertama yang meramal mimpi dari Nebukadnezar dan siapa yang dapat meramalkannya? Ini lebih penting lagi bagi kita, saudaraku. Siapa yang dapat meramalkan mimpi Nebukadnezar ini? Dan yang pertama meramalkan mimpi Nebukadnezar ini ialah seorang ilmuwan, seorang yang ahli jampi-jampi, seorang yang bisa meramal dari sisi duniawi. Tapi di sisi lain mereka ini tidak dapat meramal. Oleh karena itu Nebukadnezar memberikan mereka hukuman yang setimpal karena mereka gagal untuk meramal mimpi Nebukadnezar ini. Dan pada akhirnya Nebukadnezar ini mengetahui seseorang, 3 bersaudara, 3 berteman, yaitu Daniel. Di situ Daniel mempunyai suatu penglihatan yang begitu tajam, suatu penglihatan dari rohani, suatu penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk dia memberikan atau untuk dia ramal, untuk dia melihat ke masa depan atau untuk memberikan arti dari mimpi Nebukadnezar tersebut. Jadi dari mimpi Nebukadnezar itu
Daniel bisa memberikan suatu pendapat penting bagi Nebukadnezar, di mana pada masa yang akan datang Nebukadnezar ini di sisi lain dia mendapatkan suatu kerajaan yang begitu luas, kerajaan yang begitu ditaati sama bangsanya. Tapi di sisi yang lain itu ada musibah atau peristiwa yang terjadi di dunia pada saat itu. Jadi mengenai petunjuk-petunjuk Nabi ini, saya sangat bangga. Pada pagi ini saya dapat menyampaikan kepada saudara dan teman-teman dimanapun teman berada. Dan saya juga bangga bisa diberikan tugas atau diberikan suatu kepercayaan untuk menyampaikan mengenai petunjuk-petunjuk Nabi ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.